البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas adillah terkait penetapan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pembagian ulu menjadi dua bagian atau dua jenis, apa saja itu? Jabir, ulu sifat dan ulu zat. Naam. Ketinggian sifat-sifat Allah maksudnya bagaimana, Abdurrahman? Nah, bahwasanya semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah semua sifat ketinggian, tidak ada padanya kekurangan, tidak ada padanya sifat kerendahan. Yang ulu sifat sebagian ulama memerinci menjadi dua, yaitu apa? Muhammad Aceh. Nah, uluwul qadar dan uluwul qahar. Uluwul qadar yaitu ketinggian dari sisi qadar Allah, yaitu sifat-sifatnya secara umum. Sedangkan uluwul qahar, ketinggian Allah dari sisi kekuasaannya, di mana Allah menguasai segala sesuatu, tidak ada yang lebih tinggi kekuasaannya dari Allah. Kemudian uluwul zat yang dimaksud apa, Nasrul? Taib, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas semua makhluk-makhluknya. Dari jenis-jenis ulu ini mana yang diingkari oleh Jahmiyah, Mu'attilah, Hamzah? Mereka mengingkari ulu zat. Taib. Dan itulah yang kita tekankan di sini, penetapan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara zatnya tinggi di atas semua para makhluk. Baik, sekarang kita lanjutkan. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan tingginya Allah Subhanahu wa taala secara zat telah disebutkan kemarin ayat aamintum man fis sama, dengan dua penafsiran, yaitu apa dan apa? Ali, aamintum man fis sama, ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama maknanya bagaimana? Nah, penafsiran yang pertama bahwasanya fi bermakna ala. Berarti maknanya apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit? Yaitu apakah merasa aman dari azab, dari hukuman yang ditimpakan oleh zat yang di atas langit? Kemudian penafsiran yang kedua apa, Khadir? As-sama bermakna al-ulu. Baik, berarti maknanya
Baik, apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas? Naam. Adapun hadis yang disebutkan di sini, Rabbunallah alladzi fis sama' taqaddasa ismuk, telah kita lewati hadis yang dhaifun, bahkan pada sebagian jalannya dhaifun jiddan. Hadis yang kedua, kita lanjutkan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil jariyah aina Allah qalat fis sama' qala i'tiqha fa innaha mu'minah. Rawahu Muslim fi qissati Muawiyah ibn al-Hakam. Dalil berikutnya menunjukkan bahwasanya Allah tinggi di atas semua makhluk-makhluknya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang budak perempuan. Nabi bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka si budak tersebut mengatakan fis sama. Kemudian Nabi mengatakan i'tiqha, merdekakanlah dia. Fa innaha mu'minah, karena dia sesungguhnya adalah seorang wanita yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya jawaban dari budak tersebut adalah jawaban yang hak, yang menunjukkan keimanan seseorang ketika dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Hadits rawahu Muslim an Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu. Qala wa qad idda'a fihi al-Kautsari al-mubtadi' al-muta'assib ad-dhal al-ittiraba. Wa radda 'alaihi al-'Allamah al-Albani rahimahullahu taala bi raddin thayyib. Hadis ini akhwan dikeluarkan Imam Muslim dan sahih. Ya, bukan termasuk hadis yang muntaqad. Akan tapi seorang mubtadi' yang ta'assub dan sesat yang dikenal dengan apa? Al-Kautsari. Al-Kautsari mengatakan bahwasanya hadis ini muttarib. Sehingga apa? Dia berupaya untuk melemahkan hadis tersebut. Agar apa? Agar bisa menafikan dan meniadakan apa yang terkandung di dalam hadis ini berupa pertanyaan di mana Allah. Karena pada keyakinan Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'attilah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menurut mereka pertanyaan yang berbahaya. Padahal ini pertanyaan syar'i, sunni. Pertanyaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lemparkan kepada seorang budak perempuan untuk mengetes apakah dia mukmin atau tidak. Tapi demikian ahlul bidah berusaha untuk mencari celah, menolak kebenaran. Di antaranya ini hadis tersebut dikatakan oleh Kautsari hadis yang muttarib, guncang, sehingga dia lemahkan. Dan Al-'Allamah Al-Albani rahimahullahu taala telah membantahnya dengan bantahan yang bagus. Bisa dilihat dalam Mukhtasar Ulum. Syalbani rahimahullahu taala mengikhtisar kitab Al-'Ulum yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Yang kitab ini dari judulnya saja konsentrasi pada apa? Pada sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Husain bin Ubaid al-Khuzai walid Imran bin Husain, utruki sittah wa'budil ladzi fis sama. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Husain bin Ubaid al-Khuzai, ayah dari Imran bin Husain, sebagaimana hadisnya telah kita lewati di matan ketika Husain ini ditanya tentang sesembahan-sesembahannya. Dia katakan 7. Nah, 1 di atas dan yang 6 di muka bumi.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, utrukis sittah, tinggalkan sesembahanmu yang 6 yang di muka bumi, karena itu tidak pantas untuk diibadahi. Wa'budil ladzi fis sama', dan beribadahlah kepada zat yang di atas langit. Hadza huwa lafdzul ladzi dzakarahu al-muallif. Ya, inilah lafaz yang disebutkan oleh muallif. Muallif yang dimaksud siapa, Uwais? Siapa? Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Wa dzakarahu fil isabah min riwayat Ibnu Khuzaimah fi qissati Islami. Dan beliau sebutkan dalam al-isabah dari riwayat Ibnu Khuzaimah tentang kisah keislaman Husain ibn Ubaid al-Khuzai bi lafzi ghairi hadza, dengan lafaz selain ini, yaitu berbeda dengan lafaz ini. Baik. Fa fihi iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain hina qala sittatun fil ardi atau sittatan fil ardi wa wahidan fis sama'. Pada hadis ini persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkataan Husain ketika dia mengatakan bahwasanya ilahnya yang dia ibadahi yang 7 itu adalah 6 yang di bumi dan 1 yang di atas langit. Dan penegasan bahwasanya ilah yang 1 yang hak inilah yang di atas langit itu merupakan perkara yang hak yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini akhwan dari sisi sanad dhaif, sebagaimana antum bisa lihat dalam tahqiqul hadis, pada semua jalan-jalannya dhaif. Datang beberapa jalan tapi penguatnya dhaifun jiddan, sehingga tidak bisa menaikkan ke tingkatan hasan li ghairi. Dan Syalbani rahimahullahu taala telah mendhaifkan hadis tersebut. Cuman perhatikan catatan kaki paling akhir, wa amma du'aul waridu fi hadzal hadits fa sahih. Adapun doa yang disebutkan dalam hadis ini, maka itu doa yang sahih. Doanya bagaimana? Yang dimaksud doa ini, yang dimaksud apa, Syukran? Doa yang dimaksud apa? Waqini taib. Dan ini doa yang sangat penting. Allahumma alhimni rusydi waqini syarra nafsi. Antum amalkan. Kenapa? Karena doa tersebut sahih. Fa inna lahu syahidan sahihan inda Abd ibn Humaid. Karena doa tersebut memiliki penguat yang sahih yang dikeluarkan oleh Abd ibn Humaid. Demikian pula Ibn Abi Asim wa Nasa'i wa Ibn Hibban wal Hakim wa Tahawi min tariqi Mansur ibn al-Mu'tamir an Rib'i ibn Hirash an Imran ibn Husain an abihi fa dzakara wa hadha isnadun sahih wa sahahu Syekhuna al-Alama al-Wadi'i rahimahullah fi sahih al-Musnad. Berarti doanya sahih, kita beramal dengan doanya. Adapun kisahnya akhwan yang disebutkan secara lengkap di situ, tayyib, itu kisah yang dhaif. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Meminta apa? Meminta taufik, meminta ilham, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjalan di atas kebenaran dan minta perlindungan dari keburukan jiwa. Ini penting, apalagi kita di masa-masa fitnah. Banyak sekali hawa nafsu yang mendominasi pada banyak manusia dalam menentukan langkah. Ini kalau fitnah itu syubhat, demikian pula fitnah syahwat. Qala wa ajma'a salafu ala thubuti 'uluwi dzati lillah.
Dan para salaf telah berijma' tentang tetapnya sifat uluwul dzat, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah tinggi secara zatnya di atas semua para makhluk. Dan telah lewat penyebutan ijma' tersebut, siapa-siapa saja menukilkannya. Wa qaulihi fis sama, demikian pula para salaf telah berijma' bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fis sama. Ingat-ingat pemaknaannya. Fis sama ada dua pemaknaan yang sahih, yaitu fi bermakna ala, berarti ala sama, yaitu di atas langit, atau as-sama bermakna ulu, ay fil ulu, yaitu di atas. Bahwasanya Allah di atas. Dan di sana ada pemaknaan yang batil. Pemaknaan yang batil yang seseorang terkadang mengartikan hanya sekedar karena tahu kosakata Arab tanpa mengetahui akidah yang sahihah tentangnya. Yaitu apa? Fis sama diartikan apa? Di langit. Ini batil. Hati-hati penuntut ilmu jangan sampai terjatuh dalam kesalahan awam. Nah, seperti ini. Bahasanya Allah di langit, nah ini batil. Ketika antum mengartikan Allah di atas langit atau di atas. Fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Sehingga wajib untuk menetapkan sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala ini di atas semua makhluknya tanpa mentahrif, tanpa mentaktil, tanpa takyif dan tanpa tamtsil. Qala wa qad ankara ahlu ta'tili kaunallahi bidzatihi fis sama'. Dan ahlu ta'til telah mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zatnya itu di atas langit. Jadi mereka ingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas semua makhluknya. Wa fassaru ma'naha anna fis sama' mulkuhu wa sultanuhu wa nahwuhu. Atau wa fassaru ma'naha anna fis sama'i mulkahu wa sultanuhu wa nahwuhu. Mereka menafsirkan makna dari fis sama, yaitu apa? Yang di atas itu adalah apa? Mulkuh, yaitu apa? Kerajaannya, kekuasaannya dan yang semisalnya. Wa naruddu alaihi mimma sabaqa fil qa'idatir rabi'ah, dan kita bantah dengan yang lewat pada kaidah yang keempat. Apa itu Mujahid? Kaidah keempat untuk membantah semua tahrif-tahrif yang didatangkan oleh ahlul batil. Yang pertama, bahwasanya penafsiran itu menyelisih zahir nas. Yang kedua, menyelisih jalan salaf. Yang ketiga, tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Baik. Qala wa biwajhin rabi', dan juga kita bantah dengan bantahan yang keempat sebagai tambahan, anna mulkallahi wa sultanahu fis sama' wa fil ardi aidha. Kita katakan bahwasanya kekuasaan Allah dan kerajaannya itu di atas dan juga di bumi, di langit dan juga di bumi. Nah, sehingga penetapan pengkhususan bahwasanya kekuasaan dan kerajaan Allah itu di langit saja, maka apa? Maka ini batil. Wa biwajhin khamis, dan juga kita bantah dengan bantahan yang kelima, wa huwa dalalatul aqli alaihi li'annahu sifatu kamal. Bantahan yang kelima yaitu dengan pendalilan akal. Pendalilan akal maksudnya apa? Bahwasanya sifat tinggi itu adalah sifat kesempurnaan. Berbeda dengan sifat rendah. Sifat rendah itu sifat kekurangan.
maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk disifati dengan sifat kamal. Jadi secara fitrah manusia menetapkan bahwasanya Allah tinggi di atas semua para makhluknya. Wa biwajhin sadis wa huwa dalalatul fitrah alaih. Sisi yang keenam yaitu pendalilan dengan fitrah atas penetapan sifat tinggi bagi Allah. Li'anna al-khalqa mafturuna ala anna Allah fis sama'. Dikarenakan semua makhluk itu terfitrahkan untuk meyakini bahwasanya Allah itu tinggi di atas langit. Nah, bahkan ketika dia berdoa hati itu mengarahnya memohon kepada yang di atas. Makanya awamun nas ketika belum tercampuri oleh pemikiran-pemikiran bid'ah, nah, mereka biasa mengungkapkan minta kepada yang di atas, berdoa kepada yang di atas, ya kan? Ini awamun nas sebelum terpengaruh dengan keyakinan Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Jahmiyah atau Mu'attilah atau Mu'tazilah dan semua firqah-firqah yang menyimpang. Kenapa? Karena fitrah manusia meyakini Allah itu di atas. Baik. Nah, sekarang makna kaunillahi fis sama. Nah, makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan fis sama. Nah, ini penegasan dan telah kita tekankan pada pertemuan yang lalu. Sehingga di sini sebagai apa? Penegasan saja, kawan. Diingat-ingat. Qala al-makna sahihu li kaunillahi fis sama anna Allah taala 'ala sama'. Baik. Makna yang benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fis sama, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu 'alas sama, di atas langit. Ya. Jadi fis sama bermakna 'alas sama. Ini makna yang sahih. Fa fi bi makna 'ala, sehingga fi di sini maknanya adalah 'ala. Wa laysat lidzarfiyah, dan fi di sini bukan dzaraf. Sehingga apa? Kalau dzaraf kan menunjukkan bahwasanya Allah terlingkupi oleh langit, ini batil. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh kalangan Jahmiyah Mu'attilah. Mereka menganggap ketika mengatakan fis sama berarti langit melingkupi Allah. Kenapa? Karena mereka memaknakan fi di sini dzarfiyah. Sedangkan ahlu sunnati wal jamaah mengatakan fis sama, fi di sini bermakna ala, yaitu bahwasanya Allah di atas langit. Loh, kalian kok ubah-ubah? Mungkin seorang akan mengatakan demikian. Ahlu sunnah salafiyun, kalian suka mengubah-ubah Al-Quran. Di situ jelas fi. Kenapa kalian maknakan ala? Kita katakan na'am. Telah datang pada beberapa penggunaan memang demikian. Terkadang huruf jar itu akhwani fillah, taib, dia apa? Dia dari sisi penunjukan makna, menunjukkan makna huruf jar yang lain. Fi digunakan oleh orang Arab terkadang untuk menunjukkan makna ala. Selain pada ayat ini bisa dicontohkan ayat yang lain seperti dalam catatan kaki. Perhatikan. Wa mithluhu qaulullahi ta'ala fi an fir'aun. Wa mithluhu qaulullahi ta'ala an fir'aun, dan yang semisal dengan itu, maksudnya apa? Semisal dengan itu, semisal yang dimaksud apa? Badri. Nah, penggunaan fi yang dimaksudkan adalah bermakna ala, bukan bermakna dzarfiyah. Yaitu perkataan Allah terkait Fir'aun. Fir'aun mengatakan wala usallibannakum fi judhu'in nakhli. Ketika mengancam siapa ini? Fir'aun mengatakan demikian ketika mengancam siapa? Usama.
Sungguh aku betul-betul akan salib kalian fi judu'in nakhli. Nah, para tukang sihir Fir'aun yang kemudian beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka diancam, wala usallibannakum fi judu'in nakhli. Sungguh betul-betul aku akan salib kalian. Nah, fi judu'in nakhli. Judu'in nakhli apa maknanya? Apa makna judu'in nakhli? Abdullah. Taib, pangkal pohon kurma. Nah, apakah yang dimaksud di sini mau disalib di dalam pangkal pohon kurma atau di atas pangkal pohon kurma, Muhammad Aceh? Di atas pangkal pohon kurma, karena tidak mungkin disalib di dalam pangkal pohon kurma. Gimana masukkannya? Ya kan? Taib. Ini secara akal jelas. Fi di sini tidak mungkin bermakna dzarfiyah, tapi bermakna ala, sehingga maknanya wala usallibannakum ala judu'in nakhli. Ini bukti bahwasanya fi bisa datang dalam penggunaan bermakna ala. Makanya fis sama diartikan ala sama. Ini makna pertama. Fi bukan dzarfiyah. Li'anna as-samaa'a la tuhitu billah, dikarenakan langit tidak akan bisa melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Baik, makanya tidak bisa di sini dimaknakan dengan dzarfiyah. Karena kalau dimaknakan dzarfiyah berarti konsekuensinya langit apa? Melingkupi Allah, karena Allah di dalam langit. Ini batil. Makanya harus kita maknakan fi di situ bermakna ala. Kalau as-sama yang dimaksud adalah langit yang kita ketahui ini. Atau makna yang kedua, annahu fil ulu. Fis sama ay fil ulu. Jadi as-sama yang dimaksud bukan langit yang apa? Yang 7 lapis ini bukan, tapi apa? Mutlaqul ulu, yaitu atas secara mutlak. Allah di atas. Kalau demikian, iya. Pas-sama bimaknal ulu. Sehingga untuk makna kedua ini as-sama kita maknakan dengan makna ulu, makna atas secara mutlak. Dari atas segala-galanya. Walaisal muradu biha as-sama'u al-mabniyah, dan bukan maksudnya langit yang dibangun ini, yang Allah Subhanahu wa taala bangun tanpa tiang dengan apa? Jumlah 7 lapis langit. Bangunan yang begitu kokoh yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini penjelasan yang telah kita lewati pada pertemuan yang lalu bahwa amintum man fis sama, demikian pula jawaban budak perempuan ketika ditanya aina Allah, qalat fis sama, itu ada 2 penafsiran dan keduanya hak. Fis sama yang pertama bermakna alas sama, yang kedua fis sama bermakna fil ulu. Adapun makna ketiga yaitu yang mengatakan fis sama, yaitu fi di sini dzarfiyah, bahwasanya Allah di dalam langit, maka ini makna batil. Tidak boleh kita memaknakan demikian. Sehingga ketika mengartikan dalam bahasa kita pun harus hati-hati, tidak boleh mengatakan Allah di langit, ini batil. Baik. Kemudian tanbih, dzakara al-muallif rahimahullahu taala annahu naqala an ba'dil kutubil mutaqaddimah anna min alamatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi annahum yasuduna bil ardi wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama'. Bisa juga nukila lebih bagus. Dzakara al-muallifu rahimahullah annahu nukila an ba'dil kutubil mutaqaddimah. Mu'allif yang dimaksud siapa? Fatur Ibnu Qudamah. Ya, Ibnu Qudamah menyebutkan bahwasanya dinukilkan dari sebagian kitab-kitab terdahulu, yaitu kemungkinannya kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran.
apakah Taurat atau Injil atau yang lainnya, wallahu a'lam. Nah, disebutkan pada kitab-kitab terdahulu bahwasanya di antara tanda-tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yaitu bahwasanya mereka sujud di bumi dan meyakini bahwasanya ilah mereka itu di atas langit. Perhatikan tanbihnya, wa hadzan naqlu ghairu sahih, dan penukilan ini tidak sahih. Kenapa? Yang pertama, li'annahu la sanadalah, karena tidak ada sanadnya. Baik. Dan dalam catatan kaki juga diterangkan, rawahu Ibnu Qudamah fi itsbati sifatil ulu wa min tariqihi az-Zahabi fil ulu min hadithi Abdi bin Umairah Ibn Wafra al-Abdi qala kana bi ardina habrun minal yahud yuqalu lahu Ibnu Syahla fa dzakara al-hadits. Baik, sanad seperti ini dhaif. Kenapa? Li'anna fihi man la yu'raf. Intinya kisah batil, penukilan juga jelas lemahnya. Baik. Kemudian dari sisi makna, dari sisi sanad lemah. Dari sisi makna juga apa? Tidak benar. Kenapa? Wa li'annal imana bi'uluwillahi wasujudi lahu la yakhtassani bihadhil ummah. Dikarenakan keimanan tentang tingginya Allah dan sujudnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka meyakini bahwasanya Allah Zat yang Maha Tinggi, itu tidak hanya khusus bagi umat ini saja. Karena ini termasuk akidah pokok yang umat bersepakat padanya, bahwasanya Allah itu di atas semua makhluk. Wa ma la yakhtassu la yasihu an yakuna alamah, dan sesuatu yang bukan merupakan kekhususan maka tidak benar untuk dijadikan sebagai tanda, ya tidak. Sesuatu yang bukan kekhususan tidak bisa dijadikan tanda. Misalnya kamu ditanya, tandanya Akbar apa? Matanya 2. Ini bukan tanda. Ya enggak Akbar? Hah? Karena teman-teman yang lainnya matanya 2. Baik. Kecuali kalau seseorang misalnya dia matanya buta sebelah, tandanya si fulan bagaimana? Oh, dia matanya cuma 1. Nah, ini jelas itu sebagai tanda khusus. Sehingga wa ma la yakhtassu la yasihu an yakuna alama, sesuatu yang bukan merupakan kekhususan tidak bisa jadikan tanda. Wa li anna ta'bira bizza'mi, kemudian sebab kelemahan yang berikutnya, yang ketiga, ungkapan dengan za'am, wa yaz'umun, ya, yaz'umun, az-za'm fi hadzal amr, pada perkara ini laisa bimadhin, bukan pujian. Kenapa? Lianna aktsara ma ya'ti za'mu fi ma yashukku fi. Dikarenakan kebanyakan datang kata az-za'm pada perkara-perkara yang meragukan. Baik, pada perkara-perkara yang ragu seseorang padanya. Itu ungkapannya dengan za'm. Baik, sehingga untuk mengungkapkan bahwasanya mereka meyakini bahwasanya ilah mereka di atas langit, tapi dengan za'am ini menunjukkan ada apa? Ada unsur seakan-akan ragu. Wa yaz'amun anna ilahahum fis sam. Tapi kalau wa ya'taqidun atau wa yu'minun, baik, ini jelas. Tapi kalau yaz'amun ini ungkapan bukan pujian. Nah, dengan ini kita ketahui ya kawan, lemahnya penukilan dari kitab-kitab terdahulu tersebut, dan kita tidak butuh dengan penukilan yang demikian. Kenapa? Karena dalil-dalil begitu banyak kita dapati dalam syariat kita, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, demikian pula akal maupun fitrah, yang menunjukkan bahwasanya Allah di atas semua para makhluknya. Nah,
Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu